Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam hidup. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju. Ibu yang ibu. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, pembelaan Tuhan itu real dan nyata ketika sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapak Ibu, hari ini ngalami masalah apa? Ngalami tekanan seperti apa? Sehebat apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapin, jalan sama Tuhan. Serahkan dirimu sama Tuhan. Saya sudah melihat banyak orang ketika mereka dalam masa kesesakan, masa yang sulit, masa yang berat mencari Tuhan, mengejar Tuhan, mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Di situ hidupnya ngalami pemutar balikan, ngalami pembalikan keadaan yang dahsyat sekali. Ternyata Tuhan beracara dalam setiap apapun yang kita alami hari ini. Tuhan dibalik semua yang terjadi dalam hidup kita. Dia tulis skenario. Dia sutradara ilahi yang hebat. Dia sutradara yang dahsyat, yang sanggup mengatur jalan cerita dalam kehidupan kita. Itu begitu powerful di ujungnya. Selalu seperti sebuah film, lakon itu selalu kalah di awal dan menang di akhir. Kadang kita menghadapi masalah persoalan tidak kuat, tidak mampu. Ketika kita disudutkan, ketika kita disalahkan, ketika kita dipermalukan, ketika kita dipojokkan, ketika kita disakitin, dianatin, dilukai, kita jerit sama Tuhan dan tidak mampu rasanya. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar dari seluruh kejadian di dalam Alkitab, orang-orang yang pernah mengalami seperti itu, ujungnya mengalami kemenangan. Fokus kita itu kepada pribadi Tuhan, bukan kepada masalahnya. Yang jadi masalahnya, kita nggak bisa kontrol diri kita nggak bisa kendalikan diri kita nggak bisa atur diri kita terbawa oleh suasana, kita terbawa oleh keadaan, kita terbawa oleh situasi, kita terjebak di dalamnya, tidak bisa melihat janji Tuhan yang harusnya kita fokus ke janji Tuhan itu. Akhirnya kita muter di area yang sama, kesalahan yang sama, persoalan yang sama. Hidup kita bukan tambah baik, tambah babak belur ketika kita fokus kita pada Tuhan. Kita lihat apa yang dialami oleh Hana. Hana ketika dia menikah dengan Elkana, dia pingin punya anak, tapi ternyata nggak dikasih anak, kandungannya tertutup. Penina sebagai madunya selalu menghina, selalu menyudutkan, kata-kata yang menyakitkan. Tapi ketika dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia minta anak, ternyata Tuhan kasih seorang nabi. Bahkan dapat bonus anak-anak yang lain, laki-laki dan perempuan. Ketika hatimu mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, tetap lakukan dalam kondisi sakitin, kondisi terluka, kondisi dihanatin. Sikap hatimu tetap benar, sikap hatimu tetap baik. Karena dalam kehidupan kita ada selalu masalah-masalah yang terjadi, seperti masalah langganan. Disakitin orang, dilukain orang, dihianatin orang, dipermalukan mungkin, ditipu orang, tidak dihargai, tidak dihormatin, diperlakukan tidak adil. Tetap kita akan alami selama kita tinggal di bumi ini. Tetapi ketika fokus kita sama Tuhan, jalan terus, sikap hati kita meski benar, sikap kita meski tepat seperti apa yang Tuhan mau, di ujungnya Tuhan buat sesuatu yang ilahi. Sekarang kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8. Ia menegakkan orang yang hina dalam debu. Ini terjadi seperti yang dialamin oleh Hana. Dan apa yang terjadi
Ketika Hana mencari Tuhan, setia mencari Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Ketika dia berdoa bahkan dituduh menjadi wanita yang pemabuk, wanita yang tidak benar oleh Imam Eli. Bayangkan, sudah disakitin oleh Penina, nggak punya anak, dianggap terkutuk, dianggap nggak diberkatin Tuhan, dilukai, disakitin, dihianatin. Mungkin hari ini Bapak Ibu alami seperti itu. Tapi ketika engkau mencari Tuhan, menyerahkan hatimu sama Tuhan, mendedikasikan hatimu sama Tuhan, dan ketika itu Hana bernazar, dan apa yang terjadi? Dia doanya dijawab Tuhan. Makanya dia bisa ngomong begini, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Posisimu sekalipun orang gak hormatin, engkau bukan siapa-siapa, bukan kalangan orang yang kaya, kalangan orang terhormat, kalangan orang terkenal, orang yang tinggal di gunung mungkin, tinggal di bukit, tinggal di lembah, tinggal di kampung, tinggal di desa, di hutan sekalipun. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, sekalipun engkau di tempat pembuangan, tempat orang-orang yang tidak nilainya, orang pandang sebelah mata, seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel. Mereka adalah orang-orang buangan, tapi ketika engkau mencari Tuhan, mengejar Tuhan, sungguh-sungguh mendedikasikan hatimu, sikap hatimu benar, seperti ya Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel, tidak menajiskan diri, tidak memberi diri untuk hidup di luar ketetapan Tuhan, tetap fokus sama Tuhan, kejar Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Ini yang akan terjadi. Ia menegakkan orang yang hina di dalam debu, dari dalam debu, dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Tuhan pasti buat mujizat. Ketika hati kita benar nih, mau dibentuk, mau diproses, mau diremukkan seperti hatinya Daud, dia diurapi menjadi raja, dia menjadi mantunya raja, ternyata dikejar-kejar oleh rajanya, dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, ingin dihabisin. Dia pikir rencana Tuhan ini kok nggak jelas, perjalanannya tambah hari kok tambah dihina, bahkan mau dibunuh berkali-kali, ngalami hal yang ruwet dan lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan persiapkan di setiap perjalanan itu, dipersiapkan hatinya untuk sesuatu yang lebih besar. Kadang kita nggak bisa melihat sesuatu yang besar loh, karena mata kita tertutup dengan persoalan dan masalah. Ternyata di baliknya Tuhan sedang urusin hatimu, Tuhan sedang proses hidupmu, Tuhan sedang remukkan kamu, dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, seperti yang dialami oleh Hana. Dan di ujungnya dia punya anak-anak yang powerful dan dahsyat, seperti yang dialami Daud. Di ujungnya menjadi raja yang masyhur, yang sampai hari ini dikenal oleh bangsa-bangsa, bahwa Daud adalah raja yang paling dahsyat, paling yang besar, paling dihormatin. Bahkan pemerintahan Israel hari ini, mereka benderanya pakai lambang bintang Daud. Karena apa? Ini orang lewatin masa-masa yang sulit, diproses, bahkan di ujung akhir sebelum dia dipromosi, dia ngalami masa sulit di Siklak. Bahkan pengikutnya mau melemparin batu, seakan-akan tidak ada pengharapan. Saya pun pernah ngalami masa-masa seperti ini. Saya tahu dari kecil suatu hari saya akan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Saya menjadi orang yang hebat, saya akan tinggal di kota besar. Itu dalam pemikiran saya. Dan ternyata apa yang saya alami ketika saya sekolah, dan setelah lulus sekolah saya pergi ke Bali, belajar terus, sekolah terus. Saya di sana dilawat Tuhan, saya dinubuatin oleh hamba Tuhan. Saya pikir nubuatan segera terjadi, akan dipakai Tuhan, akan diurapin Tuhan, akan mengalami banyak hal lah yang luar biasa. Saya pikir itu segera tergenapi setelah saya belajar Alkitab, setelah lulus ditabiskan dan lain sebagainya. Saya ditabiskan jadi hamba Tuhan. Perjalanan hidup mulai mengalami proses permukaan dan terus diubahkan terus. Dan ternyata mengalami banyak hal. Itu sedang mempersiapkan saya. Saya pun juga tidak berhenti sampai situ. Saya mempersiapkan diri, memperbesar kapasitas saya. Saya belajar terus, mengembangkan terus. Saya menunggu momentum Tuhan sampai momen tertentu. Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Tuhan buat sesuatu yang ilahi. Dan ternyata momentum itu terjadi setelah 20 tahun lebih. Ternyata proses permukaan membuat saya lebih kuat, lebih strong, lebih bijaksana, dan lain sebagainya. Seakan-akan di masa-masa sebelum mengalami promosi itu nggak jelas tujuan hidup kita. Tujuannya nggak jelas, apalagi saya, pelayanan saya nggak jelas. Bahkan di akhir sebelum mengalami
hal yang ajaib yang Tuhan siapkan, usaha bangkrut semuanya kelihatan nggak jelas. Tapi di ujungnya Tuhan bikin breakthrough. Di ujungnya Tuhan bikin terobosan. Di ujungnya Tuhan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Seperti perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian dari Mesir. Mereka mengalami perjalanan lewat padang gurun. Semua tokoh di Alkitab itu mengalami masa seperti itu. Diizinkan Tuhan. Itu perjalanan yang harus kita lewatin. Suka tidak suka. Bapak Ibu, ketika engkau pingin sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidupmu, dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, engkau merindukan satu kegerakan besar revival, harus dimulainya dengan menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mati terhadap diri sendiri, menaklukkan diri, dan mengizinkan Tuhan meremukkan sampai ke dalam batin kita, supaya kita ini didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu nggak perlu khawatir dengan semua persoalan yang Bapak Ibu hadapin. Itu bagian diizinkan Tuhan. Perjalanan menuju kebesaran itu selalu mengalami proses permukaan. Ujungnya engkau akan diangkat, bahkan engkau akan diberkati, bahkan engkau akan dipromosi. Lihat baik-baik di ayat yang 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Yusuf mengalami proses yang sama. Musa mengalami yang proses yang sama. Daniel, Daud, mereka mengalami proses yang sama. Tidak enak. Di ujungnya apa yang terjadi? Dipromosi Tuhan. Mendudukkan dia bersama dengan para bangsawan. Kita mengalami seperti ini. Kalau engkau tahu proses Tuhan, engkau ngerti tujuan Tuhan, suatu hari engkau akan didudukan dengan orang-orang terhormat di negeri ini, mungkin di bangsa-bangsa. Engkau jadi berkat buat mereka. Yusuf berada di tengah-tengah orang Mesir, jadi berkat. Musa jadi berkat. Daniel jadi berkat di tengah orang-orang dunia. Karena apa? Ada hikmat, ada pewahyuan, ada pengertian. Mereka hidup takut akan Tuhan. Sama akan terjadi dalam hidupmu kalau engkau memiliki sikap hidup yang sama. Ketika mengalami proses-proses ini, engkau jalan sama Tuhan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi yang di atasnya ia menaruh daratan. Bapak Ibu, kita mesti tahu segala sesuatu yang di bumi ini miliknya Tuhan. Berkat, kekayaan, kehormatan, promosi, peninggian itu miliknya Tuhan. Bagian kita tuh nempel sama pemiliknya. Kalau kita didapatin berkenan oleh pemiliknya dan bisa dipercaya, apa yang terjadi? Tuhan akan bawa engkau ke dalam level yang berbeda. Engkau akan didudukkan bersama para bangsawan dan engkau akan diberi kursi kehormatan. Karena dia, Allah, melihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu alami, apa yang kamu lakukan. Perhatikan ayat yang ke-9 ya. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya. Kita hari ini harusnya pengejaran kita hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Saya udah bilang berkali-kali, tujuan akhir dari sebuah kekristenan adalah nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Kita ini bukan nyenengin diri kita sendiri, nyenengin hawa nafsu kita sendiri, kita nyenengin Tuhan. Pingin nyenengin Tuhan dalam sikap, tindakan, perbuatan. Kita pingin berjalan seperti yang Tuhan mau. Kita pingin mengikutin segala sesuatu yang Tuhan tetapkan. Sampai ujung hidup kita itu didapatin berkenan dan menyenangkan hatinya. Kalau kita didapatin menjadi orang yang dikasihinya, seperti Daud didapatin menjadi orang yang dikasihinya, ternyata ini orang juga nggak sempurna, banyak kesalahannya, bikin pelanggaran, tetapi hatinya mau diubahkan, hatinya tetap sadar ketika bikin kesalahan, dia bertobat balik sama Tuhan, dia tahu apa yang diperbuat, apa yang dilakukan untuk nyakitin hati Tuhan, dia cepat bertobat. Orang yang cepat bertobat, orang yang sadar dengan dirinya sendiri, dia cepat sadarin semua kesalahan, semua pelanggarannya. Orang-orang model kayak begini loh, orang yang akan mengalami promosi, orang-orang kayak begini yang dikasihi Tuhan. Jangan keraskan hati kalau dapat teguran. Dapat firman yang keras, masukin dalam hati. Aku perlu berubah loh. Aku perlu bertobat. Ada yang tidak benar dalam hidupku ini. Ada yang harus diperbaiki. Cepat bertobat dan berubah. Jangan keraskan hatimu. Kalau Bapak Ibu hari ini sudah tahu itu berdosa dan kamu tetap lakukan,
tetap berbuat dosa terus, nanti di ujungnya kamu akan kehilangan jatah yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Cepat sadar diri, cepat bertobat, cepat berubah. Karena kalau engkau didapati menjadi orang yang dikasihinya, langkah kaki orang yang dikasihinya, dilindunginya. Ada perlindungan Tuhan, ada proteksi dan penjagaan Tuhan. Setan tidak bisa jamah kamu, roh jahat tidak bisa sentuh kamu. Ketika kamu hidup di dalam kebenaran, toh sekalipun ada orang yang berniat jahat, ada orang yang berniat busuk, di ujungnya mereka akan berurusan sendiri dengan Tuhan. Bagian kita hari ini, ketika engkau disakitin, ketika engkau dilukai, ketika engkau diperlakukan buruk, ketika engkau mengalami yang tidak enak sekalipun, fokusmu jalan sama Tuhan, fokusmu memberi hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Di ujung hidupmu, engkau akan menikmati sesuatu ilahi, sesuatu yang dahsyat, promosi dan peninggian, karena langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Langkah kaki orang dikasihinya dan lindunginya, tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau engkau tetap ngerti firman, tetap ibadah, tetap melakukan aktivitas sehari-hari, ngerti firman, tapi kamu melakukan dosa, tetap nggak mau bertobat, tetap nggak mau berubah, ujungnya engkau akan binasa dalam kegelapan. Jalan sama Tuhan. Segala sesuatu yang di bumi ini miliknya Tuhan. Bagian kita ini ngikutin jalan sama Tuhan, step by step, step by step. Kadang terseok, kadang tersandung, kadang lelah, kadang jenuh, kadang gak mampu. Jalan sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Teriak sama Tuhan. Minta breakthrough, minta terobosan, minta anugerah Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Dia akan bikin sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Dia akan turun dalam keajaibannya, dalam kedahsyatannya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita berjalan dalam ketetapannya, setiap langkah kita itu dipimpin oleh Tuhan. Langkah orang benar akan dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Kita diproteksi, dijaga, dilindungi. Coba perhatikan di ayat yang 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Nek kamu tidak bertobat, kamu tetap melakukan dosa, ditegur nggak mau berubah, ujung dari hidupmu akan babak belur. Karena kamu ngelawan Tuhan, kamu akan hancur. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan tidak akan pernah jadi berkat, malah akan ketemu problem terus. Hari ini waktunya bertobat dan berubah. Makanya belajar firman seperti ini, koreksi hatimu. Kalau kamu dengar firman yang keras seperti yang saya sampaikan hari ini, terus kamu mengeraskan hatimu, ya kamu nanti akan berurusan dengan Tuhan. Sadarin hati kita ini perlu dikoreksi terus dengan firman, perlu diluruskan terus dengan firman. Kalau ditegur, dinasihatin, jangan keras kepala, jangan berbantah-bantah. Kadang orang itu dipakai Tuhan untuk negur kita. Gembalamu mungkin, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, siapapun lah. Kalau kita salah ditegur, jangan merasa benar, merasa kamu direndahkan, harga dirimu diinjak. Bukan, koreksi diri, belajar bertobat, belajar berubah. Jangan membenarkan diri terus. Tidak ada gunanya kita terlalu membenarkan diri kalau di hadapan Tuhan kita salah. Buat apa kita membenarkan diri? Telak-telak kita berbuat salah, tetap mau nutupin semua kesalahan dan pelanggaran. Gak ada gunanya. Bertobat dan berubah. Jalan sama Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Jalan terus. Nikmatin perjalanan hidup kita ini setiap hari bersama Tuhan. Dikoreksi, diselidikin. Alkitab katakan, firman yang kamu ketahui, firman itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dari semua pelanggaran, dari dosa, dari jalan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jalan sama Tuhan. Setiap hari. Jalan sama Tuhan. Tapi kalau kamu ngotot, sudah salah gak mau berubah, membenarkan diri, keras kepala, benar karpede, merasa hebat, merasa pintar, merasa benar, padahal di dalammu remuk, di dalammu hancur, ujungnya engkau akan hancur. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan hancur, gak bisa dipulihkan lagi. Atas mereka ia mengguntur di langit, seperti nama saya Guntur. Atas mereka ia mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Ia meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Tuhan akan berikan kekuatan kalau engkau di dalam Tuhan. Kekuatan yang di dalam Tuhan itu sudah disediakan, menyertai kita, tinggal di dalam kita. Namanya Roh Kudus.
Tuhan akan berikan kemampuan kepada kita berjalan dalam kebenaran. Tuhan akan sertain kita berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Di ujung hidup kita akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dia Allah yang tidak berubah, dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dia akan menyertai dan tinggal di dalam kita. Enjoy saja. Tuhan yang punya kekuatan itu kok. Makanya kita butuh nempel sama Tuhan. Kita nggak bisa berjalan pakai kekuatan kita sendiri. Kita akan babak belur, kita akan hancur. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Raja yang diangkatnya diberikan kemampuan kekuatan. Diberikan hikmat dan pengertian. Ketika Tuhan angkat hidupmu, Tuhan akan berikan kemampuan dan kekuatan. Makanya kalau mengalami hal buruk, itu proses menuju kebesaran. Perjalanan menuju kebesaran selalu melalui trainingnya Roh Kudus. Melalui sekolah padang gurun. Sekolahnya Roh Kudus. Namanya peremukan. Dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Saya perhatikan ada orang-orang yang baru bertobat, baru pelayanan. Itu beda dengan orang yang sudah puluhan tahun pelayanan. Petrus pun kita bisa contoh itu. Kita bisa lihat, kita bisa pelajarin. Petrus ketika muda emosinya meledak-ledak. Merasa paling hebat. Merasa paling cinta Tuhan. Sampai dihardik oleh Tuhan. Ternyata dalamnya rapuh. Dia meninggalkan Tuhan. Dia mengkhianatin Tuhan. Harusnya dia yang binasa itu. Untungnya dia bertobat dan berubah. Digantikan oleh Yudas ujungnya. Bapak Ibu, ketika Petrus sudah matang dan dewasa, Bapak Ibu bisa baca di suratnya Petrus. Sudah matang dan dewasa. Baca di para rasul, lihat apa yang terjadi. Dia dipakai Tuhan, semakin memiliki hikmat, semakin memiliki pengertian. Waktu masih muda, dia ngelihat Paulus, dia berantem dengan Paulus. Ini orang yang belum matang, belum dewasa. Tapi setelah berjalan bersama Tuhan, lihat surat-suratnya Petrus, dia orang yang dewasa dan berhikmat sekali. Dia memiliki pengertian yang dalam dengan Tuhan. Makanya kita harus terus berjalan bersama Tuhan setiap hari, ngalami Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus terus berjalan dalam ketetapan Tuhan. Step by step, step by step, nempel sama Tuhan. Nempel sama Tuhan. Ketika kita didapatin menjadi orang yang nempel dengan Tuhan, Ia meninggikan tanduk kekuatan orang-orang yang diurapinya. Kita memiliki pengaruh, kita memiliki otoritas, kita memiliki kuasa. Hidup kita berdampak bagi banyak orang. Bayangkan Bapak Ibu, bertahun-tahun hidupmu hari ini hanya bikin trouble, masalah, muter-muter dalam persoalan yang sama. Isinya sakit hati, isinya jengkel, isinya ribut dalam perkara-perkara sepele. Bagaimana Tuhan mau percayakan pengaruh dalam hidupmu? Bagaimana engkau mengalami promosi dan peninggian kalau engkau belum beres dengan dirimu sendiri? Belum berdamai dengan dirimu sendiri. Hari ini waktunya jalan sama Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bapak Ibu, engkau harus memberi waktu sama Tuhan dalam satu hari ada 24 jam. Berapa jam yang kamu harus duduk diam di kaki Tuhan? Merenungkan firman, mungkin 2 jam 40 menit kalau kita kasih perpuluhan setiap hari itu dalam 24 jam itu. Duduk diam, belajar firman, dengerin firman, meditasi firman, masuk sampai kedalaman dimensi dengan Tuhan. Saya udah ngajar banyak tentang keintiman. Saya ngajar banyak bagaimana masuk dalam hadiran Tuhan. Jalan sama Tuhan. Engkau harus menikmatin perjalanan begitu powerful dan dahsyat. Hidupmu akan berjalan dalam ketetapan Tuhan. Di ujung yang kau mengalami promosi dan peninggian. Makanya orang kalau ngerti ini ya, ngadepin masalah, ngadapi persoalan, ngadapi tekanan, ngadapi himpitan, enjoy. Karena di ujungnya Tuhan pasti bela kok. Makanya sikap hati kita meski benar, respon kita benar, kelakuan kita meski benar hari ini. Jalan sama Tuhan. Kadang terpengaruh dengan sesuatu yang tidak benar, berita busuk, udah lupakan, fokus lagi sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Kita akan sama-sama melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Setiap langkah kita ini akan meninggalkan jejak, membuat banyak orang diubahkan, memiliki pengaruh dan otoritas. Orang-orang di sekitar kita, keluargamu, anakmu, suamimu, istrimu, mertuamu, mantumu, mereka akan dilawat Tuhan melalui hidup. Mengalami Tuhan dalam hidup. Bahkan di lingkungan, di komunitas, engkau akan jadi di gereja, di pelayananmu, engkau akan memiliki dampak. Dimulainya dengan apa? Permukaan yang di dalam, yang harus kita responi dengan benar, yang diizinkan Tuhan terjadi.
sikap hati kita. Lihat di ujungnya, Hana mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Dia bangga ternyata anaknya menjadi imam di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi nabi yang tajam, nabi yang dipakai Tuhan, nabi yang mendampingin para raja-raja besar. Dahsyat sekali. Hari ini ternyata Tuhan mau hati kita. Di dalam setiap perjalanan hidup kita, Tuhan mau hatimu dan Tuhan mau hati saya, nggak ada yang lain. Dia mau hati kita jadi tempat tinggalnya Dia, memerintah, berkuasa, memanifestasikan kuasanya, memanifestasikan perbuatannya, memanifestasikan firman-Nya melalui kita. Ini hati yang selalu diurusi oleh Tuhan lewat proses namanya peremukan kematian daging. Perjalanan yang tidak enak menuju kebesaran. Perjalanan yang harus memberi hati sepenuhnya. Tapi di ujungnya kita akan melihat tangan kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Segala sesuatu yang masih ngontrol dalam dirimu, emosi, harga dirimu yang kamu banggakan, kekayaanmu, kepandaianmu, gelarmu, pelayananmu, atau apapun lah, serahin sama Tuhan. Serahin sama Tuhan. Ternyata kita tidak mampu dan kita tidak bisa jadi apa-apa tanpa Tuhan. Nempel sama Tuhan. Tuhan mau berikan pengurapannya setiap hari. Pengurapan yang setiap hari. Baru, selalu baru yang ditambah-tambahkan. Kita tidak bisa hidup dengan pengurapan yang kemarin. Tuhan sudah sediakan pengurapan yang baru. Kasih setianya yang baru. Hikmat yang baru. Alkitab pernah berkata bahwa kesusahan sehari hanya untuk sehari. Dan besoknya Tuhan berikan kasih setia Tuhan selalu baru. Anugerah, hikmat, pengertian, pewahyuannya selalu baru. Pastikan jalanmu, langkahmu berjalan dalam ketetapan Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan. Engkau akan melihat pemulihan. Engkau akan melihat keajaiban. Engkau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan akan buat sesuatu dalam hidupmu. Pemulihan dalam hal apapun lah. Pernikahan, keluarga, anak, istri, keuangan, bisnis, apapun. Ketiga, beri hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Kita nunggu waktu Tuhan. Berjalan dalam kebesaran. Berjalan dalam pemulihan. Ujungnya engkau akan dipromosi, ditinggikan. Melihat mujizat seperti Hana mengalami mujizat, peninggian, promosi, dan kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini memberi hati sepenuhnya sama Tuhan. Dan Dia akan buat sesuatu yang ajaib. Dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, menjadi kehidupan. Dan mau berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diberkati Tuhan, diubahkan, dipulihkan Tuhan. Orang yang rajin mendengar firman ini dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Mau berdoa, biar kasih karunia-Mu melimpah-limpah. Mau berdoa, Tuhan tolong perjalanan kehidupan kami semakin hari dipimpin dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam kekudusan. Kamu berdoa, orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Jadi seperti sedia kala, sempurna adanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi
segenap hatiku. Aku mengasihi. Engkau dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah menyenangkan. I surrender all, and I surrender all unto Thee, my Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ya Yesus. Aku berserah. Aku berserah. Lihat sekarang, kita izinkan Tuhan koreksi kita. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau.
padamu, sebab kami mencintaimu. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.